Nah kalau gitu gimana caranya, solusinya apa nih untuk mengatasi pengangguran? Waduh, ini masalah yang ya pakar-pakarnya belum tentu bisa gitu ya. Tapi secara teori ya bisa macam-macam sih. Ya bisa pendidikan nomor satu menurut gue. Pendidikan deh. Ya kayak yang tadi gue bilang, adanya gap antar skill, orangnya banyak, kalau skillnya nggak ada percuma, nggak bisa direkrut juga kan. Nah gap pendidikan ini yang penting banget. Pendidikan kayak apa, itulah seru didebatin nih. Kalau menurut gue adalah sesuatu yang fundamental skills. Ah, ini sekedar dikit ya, gue ceritain dikit. Jadi banyak pendidikan di Indonesia tuh justru sifatnya sangat spesifik, sangat spesifik untuk ahli di bidang itu, bidang ini. Menurut gue yang penting adalah fundamental skillsnya dulu. Fundamental skills yang ada tuh kayak apa sih? Contohnya kemampuan matematika yang mendasar supaya bisa berpikir cepat, rasionalitas yang cepat, quantitative reasoning yang cepat, yang efisien dan ya cepat gitu ya. Dan kemampuan berlogika dan berpikir, bisa mikir deh, ya problem solving, kemampuan memecahkan masalah secara kreatif maupun secara struktur, ya problem solving skills, kemampuan menganalisa. Karena apa? Fundamental skills ini bisa kepake di mana-mana. Jadi kalau dia nggak punya skill di bidang A, bisa pindah ke bidang B, terus kemudian berubah bidang B-nya itu bisa pindah lagi bidang C karena ada fundamental skills. Nah, kalau cuma menguasai spesifik skills, nggak punya fundamental skills, begitu lapangan kerja ini berubah secara struktural, susah pindahnya. Kemampuan apa lagi yang penting? Kayak kemampuan bahasa, terutama bahasa Inggris. Ya. Kemampuan belajar. Kalau kemampuan belajar tinggi, itu tadi mau pindah-pindah itu gampang. Oh ada hal yang baru, pindah ke hal yang baru gitu. Bukan yang spesifiknya. Nah, yang penting juga satu lagi adalah manajemen. Ini gue ngeliat sangat-sangat kurang di masyarakat Indonesia. Karena kadang-kadang gini, manajemen itu bukan masalah kemampuan manajemen dari bisnis doang. Kadang-kadang juga manajemen sosial ya kan, rumah sakit kayak, atau kadang sekolahan kayak, atau bahkan cuma divisi khusus kayak gitu. Bukan ngalahin ininya manajemen, ya kadang-kadang manajemen diri juga. Intinya kemampuan manajemen adalah mengelola resources, sumber daya yang ada supaya efisien, bisa menghasilkan hasil yang optimal gitu ya. Nah ini bayangannya gini nih, memajukan pendidikan itu nomor satu deh untuk pengangguran ya. Nah macam-macam lagi nih kalau di Indonesia, itu bisa juga menciptakan pekerja-pekerjaan padat karya. Artinya banyak menyerap tenaga kerja jadinya kan, manual labor dan sebagainya. Adanya pusat latihan kerja, gue pernah ngalamin sendiri, ngerekrut dari pusat latihan kerja, bikin training 2 minggu khusus spesifik bagian komputer, bagian apanya, direkrut dari sana 3 orang untuk suatu project, itu pernah tuh. Transmigrasi, ya transmigrasi ya, ini cuman banyak kan orang malas gara-gara ya terpisah sama keluarga dan sebagainya ya. Tapi sebenarnya ini idenya tuh bagus banget secara konsep. Industrialisasi, kalau dibukanya pabrik-pabrik industrialisasi, nah, pabrik paru dan sebagainya. Tapi ini kita butuh nih bisnismen, entrepreneur sosial atau social entrepreneur, yang nggak harus bisnis juga. Lapangan bisa diciptakan dengan menciptakan foundation, yayasan, organisasi sosial apa kayak gitu kan. Nah, cuman kekurangannya apa? Entrepreneur. Entrepreneur ini agak mirip skill ini sama dengan skill management, tapi bedanya ya ini biasanya starting ya. Kadang-kadang entrepreneur butuh skill management, tapi jangan dia campur antukin antara dua hal ini. Entrepreneur tuh butuh skill management gitu, tapi berarti ini dua hal yang sama. Untuk memulai sesuatu yang baru, berani ngambil resiko yang terkalkulasi dengan baik gitu kan. Nah, ya dan macam-macam lagi nih, ada lagi juga KB, program KB gitu kan, untuk menekan laju pertumbuhan penduduknya sendiri supaya nggak banyak pengangguran. Terus bekerja di luar negeri, kesempatan di luar negeri. Nah, cuman gue rada agak bermasalah dengan itu. Kita tahu kan apa yang terjadi dengan TKI di mana-mana kan, kasus-kasus yang wah belakangan lagi ini itu deh. Dan apa ya, kasihan gitu. Mendingan jangan deh kalau gitu kan.
andaikan mereka-mereka yang kerja di sana itu levelnya agak-agak rendah gitu ya, level pekerjaan rendah, ya akhirnya kayak gitu. Nah kalau untuk yang kemampuannya tinggi level kemampuannya tinggi, kalau kerjanya di sana wah susah juga. Nanti level kerjaan yang tinggi untuk di Indonesia jadi kurang dong tenaganya gitu kan. Ya sejujurnya gue pernah ada nih tawaran-tawaran ya untuk lo harus tahu ya, jadi guru di Amerika itu bisa digaji sampai dengan 800 juta sampai 1 miliar setahun. Di Australia sekitar 600 jutaan setahun. Ini gila gitu loh, ditawarin segini gitu. Dan mereka sangat-sangat kekurangan guru juga. Ya, setahun nih segini. Lo bayangin aja jauh kan. Ya cuman lo bayangin kalau misalnya jadi guru di sana segini gitu, terus di Indonesia banyak kabur saja jadi guru-gurunya, ya kita mau apa gitu kan kalau nggak ada guru-gurunya nanti gitu kan. Nah, ya itulah tantangannya jadinya nih. Kalau di negara-negara berkembang emang ya begitu keadaannya. Nah, bagaimana kita bisa nge-break ya masalah-masalah yang ini. Oke, jadi kira-kira begitu ya tentang ketenaga kerjaan. Selanjutnya adalah tentang undang-undang kerja dan peraturan perburuan. Itu silahkan dibaca sendiri karena itu banyak yang tinggal dibaca, dihafalin lah. Oke.